Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Satriawan dengan NIM 312 310 656. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengulangi atau menjelaskan pada materi pertemuan 12, yaitu input dan output pada ESP32 board. Di sini ada input-output ESP32 board menggunakan input sensor cahaya LDR. Alat dan bahannya pertama ada ESP32, laptop, kabel USB, micro B, Arduino, sensor cahaya LDR, resistor 10K ohm, dan kabel jumper. Nah, buatnya rangka seperti yang digambar ini kayak gini. Setelah itu menggunakan input sensor cahaya LDR. Pemrograman ESP32 untuk membaca nilai sensor cahaya LDR pada ESP32. Pertama, jalankan Arduino pada laptop atau komputer. Terus, pada ESP32 membaca nilai sensor cahaya LDR pada ESP menggunakan pin analog 0 A0 komunikasi serial pada baud rate 115.200. Di bawah saya berikut cara penambahan kode di bawah ini, seperti gambarnya. Terus, dalam membaca sensor cahaya LDR digunakan konfigurasi pin analog dengan cara penambahan kode di bawah ini. Ini seperti contoh ini, sensor cahaya seberangan analog rate. Terus, untuk mengirimkan nilai sensor cahaya LDR di serial monitor pada waktu 1 detik, maka menambahkan kode di bawah ini. Serial titik print LN sensor cahaya titik koma delay 1000. Sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh kode lengkapnya. Nah, terus pemrograman ESP32 membaca nilai sensor. Koneksikan ESP dengan laptop komputer menggunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino sesuai. Klik ikon verify CTRL-R pada Arduino untuk mengecek adanya error dan mengcompile kode H. Jika tidak terdeteksi error, klik ikon upload CTRL untuk mengunggah kode ke dalam port ESP32. Dan ini adalah alat dan bahannya. Yang pertama ada ESP32, yang kedua ada laptop atau komputer, yang ketiga ada kabel USB micro B, yang keempat Arduino, yang kelima sensor cahaya LDR, yang keenam resistor 10K ohm, yang ketujuh ada kabel jumper, yang kedelapan ada modul relay 5 volt, 9 ada lampu bohlam 5 volt, yang 10 ada baterai 2x1,5 volt. Nah, dibuat rangka seperti di gambar ini, begini. Oke. Programnya ESP32 ini mengontrol delay dengan sensor cahaya LDR. Karena jalankan seperti sebelumnya. Terus pada ESP32 mengontrol delay dengan sensor cahaya LDR pada ESP32 menggunakan pin analog A0 dan relay menggunakan GPIO22 untuk mengaksesnya. Perlu dilakukan inisialisasi pin yang akan digunakan dengan cara menambahkan kode di bawah ini. INT relay pin 22, INT LDR pin A0. Terus dalam konfigurasi PIO tersebut agar dijadikan sebagai input dan atau output digunakan fungsi pin mode tutup kurung, buka kurung, tutup kurung untuk relay sebagai output dan sensor cahaya LDR sebagai input. Cara menambahkan kode di bawah ini di dalam void setup. Nah, ini adalah di dalam void setupnya itu ada relay pin output dan LDR pin input. Nah, kayak gini. Terus untuk mengatur kondisi high dan low pada GPIO digunakan fungsi digital override, buka kurung, tutup kurung, dan kurung. Hasil nilai sensor cahaya LDR akan membaca serial monitor. Jika nilai sensor kurang dari 200, maka relay akan aktif.
Apabila sensor lebih dari 200, maka relay tidak aktif. Masukkan kode di bawah ini ke dalam void loop. Tuh kayak gini void loop. Itu ada relay pin high, gelap, relay aktif. Layer 1 relay pin low, maka terang, relay tidak aktif. Sehingga kode lengkapnya adalah sebagai ini adalah kode lengkapnya seperti gambar ini. Nah, terus koneksikan ESP32 dengan laptop komputer menggunakan kabel USB dan pastikan board dan port dipilih pada bagian tools Arduino sesuai. Klik ikon verif CTRL-R pada Arduino untuk mengecek adanya error, mengkompil kode H. Jika terdeteksi error, klik ikon upload CTRL untuk mengunggah kode ke dalam board ESP32. Dan ini mengontrol ESP32 board menggunakan smartphone. Alat dan bahannya ada ESP32, Wi-Fi, laptop atau komputer, kabel USB, micro B, aplikasi BLNK, dan Arduino. Nah, pertama unduh dan install aplikasi BLNK di Play Store dan App Store di smartphone Android maupun iPhone. Buat akun pada aplikasi BLNK, akun dapat dibuat digunakan akun Gmail yang telah dibuatkan sebelumnya. Dan pada aplikasi BLNK, pilih New Project dan berikan nama project yang bebas. Dan selanjutnya udah from cache device, pilih ESP32 dev board. Kemudian pilih Wi-Fi pada from connection tab dan klik create. Aplikasi BLNK akan menampilkan notifikasi bahwa authentication token telah dikirimkan ke email. Klik OK pada bagian notifikasi. Terus aplikasi BLNK akan mengarahkan ke kanvas Windows. Klik plus yang ada pada bagian atas jendela untuk memilih widget box. Kemudian pilih button. Dan selanjutnya klik button widget untuk mengubah pengaturan. Pada bagian pengaturan atur output pin dengan memilih digital dan GP2. Setelah itu klik OK, kemudian pilih switch pada pemilihan mode. Nah, itu setelah itu selesai pada pengaturan ini, aplikasi BLNK siap untuk berinteraksi dengan perangkat keras ESP32 dengan menekan tombol play pada kanvas Windows. Pemrograman ESP32 untuk aplikasi BLNK. Untuk aplikasi library BLNK https://github.com dan pada link tersebut. Nah, terus extract file library yang telah diunduh menggunakan copy folder library ke dalam folder dokumen Android dan Libres. Jalankan Android pada laptop dan komputer. Untuk penampilan status koneksi dengan BLNK code dan jaringan internet, setelah masukkan library yang akan digunakan, tambahkan kode di bawah ini. Ini kayak contoh di bawah ini. Terus inisialisasikan tujuan digunakan dengan menambahkan kode di bawah ini, INT pin 92. Inisialisasikan kode network ya, kayak contoh ini. Menambahkan kode tersebut. Terus tambahkan kode. Nah, ini adalah kode lengkapnya. Ini agar tetap terkoneksi dengan BLNK code sehingga mengirimkan dan menerima data. Tambahkan kode di bawah ini ke dalam void loop BLNK.RAM sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut ini kode lengkapnya. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya pada materi hari ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.